amalkan keempat poin tersebut, insya Allah sedekah kita akan powerful, sedekah kita akan mendapatkan keajaiban, kedahsyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya dimanapun anda berada, alhamdulillahirobbilalamin, qadarullah kita bisa berjumpa lagi masih tetap di channel saya yaitu Enceng Kurniawan. Teman-teman semuanya, sebelumnya saya doakan yang terbaik untuk semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan kebahagiaan, Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang sempit Allah lapangkan. Allah berikan keturunan kepada kita, keturunan yang soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan share tentang praktik sedekah subuh agar kita mendapatkan keberkahan, dan wasilah sedekah subuh itu agar kita dikejar-kejar oleh rezeki yang banyak, yang berlimpah insya Allah. Oke teman-teman, walaupun tujuan utama kita sedekah bukanlah untuk mengejar perkara dunia atau rezeki yang banyak berkas sedekah subuh tersebut, tapi yang namanya sedekah Allah pun sudah berjanji dalam Al-Quran, yaitu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah, tabarakallah. Jika kita sedekah satu, berarti dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kalau kita betul, kalau kita benar menjalankan sedekah tersebut, insya Allah keberkahan akan kita raih. Oke teman-teman, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas yang pernah saya dengar dari Syekh Ali Jaber. Insya Allah ini semoga menjadi manfaat dan kita amalkan agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dikejar oleh rezeki yang berlimpah. Oke teman-teman, sebelum saya bahas, silahkan teman-teman untuk meringankan tangan, untuk dukung channel ini agar semakin berkembang lagi, agar semakin berbagi, terus bisa berbagi manfaat untuk semuanya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Tidak lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, ada beberapa poin yang harus kita lakukan agar sedekah subuh kita menjadi powerful. Dan teman-teman, ini bukan hanya tentang masalah sedekah subuh, tapi setiap sedekah yang kita lakukan, kita coba lakukan 4 poin ini agar sedekah kita menjadi powerful. Poin yang pertama agar sedekah subuh kita menjadi powerful, mendatangkan kedahsyatan, keajaiban berkah sedekah subuh tersebut, yang pertama adalah sedekah secara istiqomah. Kalau kita sedekah secara istiqomah, insya Allah sebagaimana ada makalah, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu adalah lebih baik daripada 1000 karomah. Masya Allah, saking baiknya, saking bagusnya, saking dahsyatnya yang namanya istiqomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Lalu apa sih istiqomah tersebut? Apa sih istiqomah itu? Istiqomah teman-teman, atau lebih kita pahami, lebih kita mengerti yang namanya istiqomah itu adalah terus menerus atau continue. Jadi ketika kita mengeluarkan sedekah, kebanyakan atau kadang-kadang dari kita, ketika kita berbuat baik, diantaranya ketika kita bersedekah, kadang kita lakukan sedekah itu hanya 1 kali, 2 kali, terus terputus. Itu namanya tidak istiqomah. Kalau kita istiqomah, walaupun nominal sedekah yang kita sedekahkan hanya nominal kecil, misalkan kalau kita sedekah hanya 1000, hanya 2000, tapi kalau kita istiqomah, insya Allah sahabat semuanya, itulah yang akan mendatangkan keberkahan, itulah yang mendatangkan keajaiban kalau kita senantiasa istiqomah. Contoh, misalkan kita sedekah setiap harinya tuh karena kemampuan kita pribadi masing-masing, misalkan hanya 2000 rupiah, ya udah kita keluarkan saja 2000 rupiah.
tapi secara rutin, secara terus-menerus, yaitu istiqomah tadi. Misalkan hari ini kita keluarkan 2.000, besoknya lagi 2.000. Terus berusaha belajar agar sedekah kita menjadi continue, agar sedekah kita menjadi istiqomah. Insya Allah teman-teman, kalau kita sudah bisa istiqomah menjalankan atau mengamalkan sedekah walaupun nominalnya kecil, insya Allah itu yang akan mendatangkan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu teman-teman, poin yang kedua yang harus kita lakukan agar sedekah kita powerful, yaitu kita tingkatkan sedekah kita. Yang tadi kan kita sudah istiqomah. Kalau kita sudah istiqomah, alhamdulillah, kita terus jalankan, kita terus amalkan setiap hari, tidak pernah putus. Ketika sudah bisa istiqomah, barulah kita tingkatkan nominal kita. Misalkan kita tadi kan Rp2.000. Nah, coba di hari-hari berikutnya kita tingkatkan, yaitu sedekah kita. Yang tadinya 2.000, kita coba 3.000 atau 4.000 atau 5.000. Mohon maaf, ini saya bahas tentang bagi kita mungkin yang orang biasa lah ya, orang sederhana, bukan orang kaya. Kalau orang kaya, masa sedekahnya cuma Rp2.000, masa sedekahnya cuma Rp5.000, pasti orang kaya akan lebih besar lagi sedekahnya. Ini mungkin bagi kita yang kemampuan kita terbatas, sedekah kita hanya bisa Rp2.000 atau Rp5.000. Kalau bagi orang yang kaya, silahkan sedekah lebih besar lagi, lebih gede lagi, insya Allah akan powerful. Nah, yang kedua tadi yaitu kita tingkatkan nominal uang yang kita keluarkan untuk sedekah tersebut. Kalau kita sudah bisa meningkatkan sedikit demi sedikit, meningkat, insya Allah seperti tadi, pahalanya 700 kali lipat. Kalau kita meningkat, maka pahala pun akan semakin besar kita raih. Dan yakin berkah tersebut, rezeki kita pun akan Allah terus tambah. Apalagi teman-teman, kalau kita misalkan memiliki hajat tertentu, kita memiliki hajat, kita sedekah, kita sudah istiqomah. Nah, kalau kita sudah bisa istiqomah, tingkatkan. Untuk sedekahnya, mungkin untuk sedekah ekstrim kita belum mampu, tapi kalau sedekah ekstra, insya Allah kita mampu. Jadi kalau kita tadi misalkan cuma 2.000, kalau ingin powerful lagi, ingin rezekinya lebih banyak lagi, lebih ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba keluarkan sedekahnya itu 20.000 atau 50.000, atau kalau bisa keluarkan sedekah tersebut sampai 100.000 atau lebih. Insya Allah ketika kita bisa mengeluarkan sedekah lebih banyak lagi atau ekstra dari biasanya, insya Allah akan banyak pahala yang kita raih, akan dilipat gandakan pula, akan berlimpah juga rezeki yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf teman-teman semuanya, yang namanya rezeki tidak harus berupa uang atau kekayaan. Yang namanya rezeki ketika kita diberi umur yang panjang, ketika kita diberi kesehatan, ketika kita diberikan keluarga yang utuh, yang harmonis, anak-anak yang soleh, teman-teman yang baik, dan bentuk apapun kebaikan, insya Allah itu merupakan rezeki teman-teman semuanya. Jadi tidak terfokus pada satu, yaitu hanya pada uang. Tapi di video kali ini kita khususkan berkah sedekah subuh tersebut, Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada kita insya Allah. Lalu selanjutnya teman-teman, poin yang ketiga yang harus kita lakukan adalah sedekah secara langsung. Coba teman-teman, kalau kita bisa sedekah secara langsung, misalkan, mohon maaf sebelumnya, ini ada kisah teman saya yang mana beliau alhamdulillahirobbilalamin sudah bisa istiqomah bersedekah subuh, istiqomah sedekah secara langsung juga teman-teman. Masya Allah tabarakallah, ketika dia mencoba istiqomah sedekah subuh, lalu ditambah nominalnya, lalu sedekahnya secara langsung, Masya Allah tabarakallah, Allah pun terus menambah, Allah pun terus memperbanyak rezekinya. Itu yang saya lihat teman-teman semuanya. Masya Allah tabarakallah. Dan bagi kita juga,
tidak menutup kemungkinan bagi kita kalau kita bisa melakukan poin yang satu, poin kedua, dan poin ketiga, yaitu kita lakukan, kita amalkan sedekah secara langsung, insya Allah itu akan lebih powerful. Contoh, misalkan kalau kita sedekahnya, misalkan kalau setiap hari kita masukkan ke canceling musola atau canceling masjid, atau kita simpan di rumah lalu seminggu sekali kita keluarkan, sama saja teman-teman. Tapi kalau sedekah subuh yang secara langsung kita berikan kepada yang termasuk dalam orang yang mustahik atau yang berhak menerima sedekah tersebut, insya Allah itu akan lebih dahsyat. Karena apa? Contoh, ketika kita memberikan sedekah, walaupun nominalnya hanya Rp10.000, kita berikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Misalnya ada bapak-bapak yang sedang meminta-minta, atau mohon maaf, ada seorang bapak-bapak yang menjadi seorang pemulung. Ketika kita kasih uang, walaupun nominalnya hanya 10.000, karena bagi kita mungkin nominal 10.000 itu kecil, tapi bagi dia 10.000 itu Masya Allah. Ketika kita memberikan sedekah kepadanya, yakin yang akan kita dapatkan pertama adalah doa terbaik dari orang tersebut. Nah teman-teman, kalau kita sedekahnya secara langsung, insya Allah doa terbaik dari orang yang kita sedekah, yang berhak mendapatkan sedekah tersebut, akan dahsyat, akan powerful, dan doanya yakin akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memberikan sedekah tersebut, kalau kita tidak didoakan, meskipun orang itu tidak mendoakan kita, yakin malaikat akan mendoakan kita. Atau kita minta secara langsung. Misalkan kita kasih 10.000 kepada orang yang membutuhkan. Kita minta doanya, kita minta didoakan agar kita, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi cita-cita kita, Allah kabulkan. Seperti itu teman-teman. Lalu di poin yang terakhir, poin yang keempat, mungkin di sini ini poin yang sangat penting. Karena di antara ketiga tadi, poin pertama, kedua, ketiga, tanpa poin keempat ini, sedekah kita pun akan sia-sia, sedekah kita pun tidak akan ada efeknya. Lalu poin yang keempat itu adalah ikhlas. Dan inilah yang mencangkup, yang merangkum, inilah pokok tujuan utama kita ketika kita melakukan ibadah apapun itu, terutama di sini ketika kita bersedekah. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah ikhlas. Di sini orang banyak yang terjebak. Di sini kadang kita melakukan sedekah, kita sudah bisa istiqomah, kita sudah menambah nominal, kita sudah sedekah secara langsung. Tapi poin yang keempat ini kebanyakan gagal. Maksudnya gimana? Ketika kita bersedekah, karena kita mungkin, mohon maaf, karena kita sedekah tersebut ada tujuan keduanya, ya, ada tujuan keduanya. Jadi kita sedekah itu ingin mendapatkan balasan yang lebih dari Allah. Lalu kita menunggu-nunggu. Ketika kita menunggu sedekah, keajaiban dari sedekah tersebut, hilanglah keikhlasan dari diri kita. Kita mengeluh, oh ternyata sedekah ini tidak ada gunanya, atau sedekah ini tidak mendatangkan apa-apa. Jadi akhirnya kita suudzon sama Allah, ikhlas kita hilang. Yang kita tuju tadi selain Allah, karena ada tujuan kedua dari sedekah kita. Disinilah teman-teman yang banyak gagal ketika kita menjalankan sedekah subuh atau sedekah kapanpun. Jadi teman-teman semuanya, yang namanya sedekah seperti tadi, poin yang 4 tadi semuanya harus ada. Yang pertama kita harus istiqomah, kita kedua tambah nominalnya agar kita ditambah lagi keberkahan atau pahala atau rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sedekahlah secara langsung agar kita langsung mendapatkan doa yang terbaik dari orang yang kita sedekahi. Yang keempat, poin yang keempat yang terpenting yaitu ikhlas. Insya Allah kalau kita sudah ikhlas semata-mata, tiada lain yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sedekah kita akan berdampak positif, akan powerful. Tanpa kita meminta pun sama Allah, Allah akan datangkan rezeki yang banyak.
Allah akan limpahkan rezeki kepada kita dengan sebanyak-banyaknya, dan rezeki itu insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, paham kan? Jadi amalkan keempat poin tersebut, insya Allah sedekah kita akan powerful, sedekah kita akan mendapatkan keajaiban, kedahsyatan, akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Kita amalkan bersama-sama, kita saling belajar, kita saling mengingatkan apa yang menjadi tujuan kita. Niatkan semata-mata kita lillahi ta'ala, semata-mata mencari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.